maka berupaya, entah itu dimanapun tempat bekerja, carilah dengan cara yang halal. Seberapapun uang yang kita cari, harta yang kita cari, sedikit tidak apa-apa, tetapi berkah. Syukur-syukur banyak berkah. Artinya banyak, caranya halal, caranya baik, itu lebih baik daripada sudah banyak tetapi caranya tidak baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika mencari rezeki. Kenapa? Karena nantinya tatkala kita mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, mendapatkan harta, lalu kita gunakan, kita akan bisa mengecek keberkahannya tatkala kita miliki. Ngapunten, oh ternyata pendapatan saya cuma segini, nominalnya sekian, tetapi akan tahu bahwa itu berkah atau tidak karena kita menjalankan cara mencarinya dengan cara yang baik, sesuai dengan syariat, yang gak nyolong, yang gak korupsi, yang gak nipu dan lain sebagainya. Maka akan timbul perkara-perkara yang baik dari sesuatu yang baik. Ngapunten, uang itu dibelanjakan kepada istri, maka sudah barang tentu yang dibelanjakan adalah makanan-makanan dari perkara-perkara yang halal yang dimakan. Maka makanannya ketika kita makan akan memberikan semangat, memberikan energi kita beribadah, kita bekerja dan lain sebagainya. Tatkala uang itu digunakan untuk anak-anak sekolah, sudah barang tentu anak sekolah mudah belajarnya, diberikan kepahaman dan lain sebagainya. Tergantung kita menggunakannya untuk apa. Manakala uang tersebut adalah uang yang halal, buat bayar sekolah anaknya menjadi anak yang solih solihah, dimudahkan ketika belajar, nek waye dituturi ya nurut. Nah ini lah satu contoh, ini ada menemukan anak ketika dituturi kok malah tambah ngelawan. Sedangkan anak ini adalah anak yang notabene, mohon maaf, anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang memang pantas untuk dituturi, pantas untuk dinasehati, harusnya menerima, tetapi malah melawan. Ada apa dengan anak ini? Jangan langsung menyalahkan kepada anaknya, dicek dulu ini, ya mohon maaf, ada barang yang haramkah yang masuk atau dikonsumsi, atau tatkala membayar sekolah menggunakan, mohon maaf, uang yang cara mendapatkannya tidak baik atau tidak halal, di sini akan mempunyai efek. Di sini makanya berupaya uang yang halal, uang yang bagaimana caranya mendapatkan dengan cara yang baik, ketika digunakan maka sudah barang tentu akan mendapatkan keberkahan. Tadi contohnya dibayarkan untuk anak-anak sekolah yakin kalau kita mencarinya uang-uang yang baik, sudah barang tentu anak itu akan menjadi anak yang soleh solehah, mudah menerima pelajaran, mudah dinasehati oleh guru. Begitu juga dinasehati oleh orang tua juga nurut. Ketika diberikan pelajaran ia benar-benar diterima. Ketika diberikan makanan, makanannya dimasukkan ke dalam mulut kita, lalu dijadikan sebagai energi, energinya baik. Mudah untuk berangkat ke sekolah, mudah berangkat menuju tempat kerjaan, untuk bekerja, untuk ibadah, karena dari perkara-perkara yang baik. Tetapi kebalikannya, kalau memang itu dari perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang najis, perkara-perkara yang tidak baik, ya jangan harap akan ada keberkahan. Yang ada juga justru madorot yang ada. Anak diberikan pendidikan melalui harta atau uang yang sekiranya dicari dari perkara yang tidak baik. Ya mohon maaf, manakala tadi saya katakan anaknya dituturi susah, disuruh sekolah belot, satu contoh. Nah ini
maka ada sesuatu yang salah. Jangan salahkan anak terlebih dahulu. Apa yang sekiranya kok bisa anak itu seperti ini? Nah, ini nanti harus ada penelitian melalui psikologi dan lain sebagainya. Nah, salah satunya kita juga harus seperti itu. Apa ada yang salah ya? Nah, kita sebagai orang tua harus selalu cross check. Ya Allah, bagaimana caranya memberikan makan dengan cara yang baik dari hasil yang baik, baik secara dzatiyah maupun cara mendapatkannya. Begitupun uang sekolah, begitupun uang belanja istri, begitupun perkara-perkara yang lain. Rumah, satu contoh. Setoran rumah, berupayalah untuk mencari perkara-perkara yang baik. Setoran motor, setoran apapun silakan, tetapi dengan cara yang baik. Tuku motor, satu contoh, ngapunten dengan cara hasil hasil judi online atau hasil-hasil yang tidak baik. Yo, sudah barang tentu maka motor itu tidak akan awet, satu contoh. Atau mungkin motornya males digunakan untuk ngaji, pengennya ke tempat-tempat sing tidak istilah kata mendapatkan dosa, maksiat dan sebagainya. Maka ayo bareng-bareng secara pribadi Al-Fakir mengajak kepada Al-Fakir secara pribadi dan panjenengan semua, berupayalah untuk makan makanan yang halal secara dzatiyah dan makan makanan yang halal dari cara mendapatkannya. Apapun kita mengkonsumsinya dari cara yang halal. Apalagi ketika dibelikan pakaian untuk ibadah. Nah, ini kan sering dingendikaken oleh para ulama, oleh para masyayikh. Punya uang, caranya nggak baik, dibelikan ibadah. Lah, kan ini niatnya untuk ibadah. Ya secara syariat mungkin sah, menutup aurat, tertutup semua, tidak ada yang bolong. Secara syariat sah, tetapi secara hakikat lah wong ikut duit nyolong, walaupun yang 100.000 duit halal, tetapi yang 25.000 contoh harganya 125.000, yang 25.000 ternyata duit hasil ngeslot, lumayan nulis lawewu nggih tumbas baju, satu contoh. Ya maka tetap halal, akan tetap halal. Makanya jangan sekali-kali mencampur adukan. Yang sering saya katakan, contohkan itu kan, saya punya uang 1 juta, saya punya uang 1 juta, contoh 1 juta mutlak resmi dzatiyah dan caranya bersih. Caranya bersih itu adalah duit saya bekerja, mendapatkan dengan duit yang caranya yang baik, duitnya sudah barang tentu baik. Ternyata ada 100.000, nggak usah banyak-banyak lah, 100.000 terlalu banyak, 25.000 atau 2.000 kan, duit haram masuk. Yang 1 juta dicampur dengan 2.000 yang haram, maka semuanya akan menjadi haram. Gambarannya bagaimana? Nah, sering saya katakan gambarannya seperti mie ayam atau bakso atau soto atau makanan pun begini. Sampean dikasih makanan 1 mangkok, entah itu mie ayam, entah itu bakso, entah itu nopo, makanan lah. Halal 1 mangkok itu halal. Secara dzatiyahnya halal. 1 juta itu gambarannya kan, yang tadi saya katakan 1 juta halal. Tetapi ngapunten, ternyata terjatuhan najis walaupun 1 tetes, entah itu mohon maaf kotoran cicak kah, entah itu apa. Kira-kira pertanyaan saya, mie ayam, entah itu bakso, entah itu soto yang tadi halal terus kejatuhan kotoran cicak, kira-kira mau makan nggak? Ini pertanyaannya ke sini. Nah, orang sedikit ini dicutik wis dimakan. Orang itu cuma sedikit, tetapi kan sudah termasuk najis. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Sudah barang tentu, ya karena kejatuhan najis maka akan najis semua. Wah, pisahin sedikit ini dibuang. Nah, ini ya, karena ini adalah sesuatu yang basah. Maka tolong dengan segala hormat, jangan sesekali
mencari perkara-perkara yang yaitu tadi. Ya, jangankan perkara yang haram, yang subhat pun bagaimana caranya jangan dicampurkan dengan perkara yang halal. Jelas-jelas ini halal, saya nyarinya banting tulang, bagaimana caranya saya mendapatkan ini? Ternyata dicampur dengan ini yang notabene nilainya sangat ringan, sangat sedikit, haram semuanya jadinya. Nah, gitu. Jadi tolong dengan segala hormat, ayo jangan sekali-kali memperadukan antara yang halal dengan yang haram, antara hak dan batil jadi campur-campur. Sing hak yang benar-benar halal ya sudah halal, yang haram tinggalkan. Ini hukum, maka harus jelas, harus saklek. Nggak boleh ini sedikit inilah dimaafkan. Tetap aja kalau sudah dicampur maka jadi haram. Maka bagaimana ayo bareng-bareng mewujudkan perkara-perkara yang hak dengan cara yang hak, jangan sampai dengan cara yang batil. Agar apa? Agar dimudahkan tatkala kita ibadah, juga mudah anak-anak mudah untuk menjadi anak yang soleh-solehah. Sebab apa? Karena yang dihasilkan dari perkara yang baik. Yumairi tadi. Fayahrumu alaika hatta yasira, sehingga dadi apa syek milkaka iku milikmu biwajihin kelawan dalan jaizin kang wenang fi syar'in ing dalem syara'. Bagaimana caranya hal itu akan menjadi milik panjenengan, menjadi milik kita, tetapi dengan cara yang baik. Satu contoh, nah ini yang terjadi, yang biasanya di perusahaan, biasanya ngapunten ini ada barang-barang apa namanya tuh, istilah katanya barang-barang bekas yang sudah tidak kepake, udah kita ambil aja, ini nggak bakal diambil oleh perusahaan. Kira-kira mendapatkan izin nggak dari atasan? Oh, sudah kita, ini mah nggak bakal dipakai ini. Menurut kita nggak dipakai, tetapi tidak izin, maka akan walaupun itu walaupun itu adalah barang yang sepele, itu akan menjadi subhat. Atau ini nggak boleh karena nggak izin, maka akan bisa menjadi haram. Maka ayo bareng-bareng berupaya kalau memang ini, ini ya izin dulu terlebih dahulu, izin. Ya monggo silakan itu diambil, boleh, nggak apa-apa. Akan dihalal secara otomatis ya, dihalalkan. Satu contoh oleh atasannya, entah itu direktur atau apa, boleh itu barang itu dibawa. Itu nggak kepake, boleh dibawa, silahkan. Ternyata yang dibawa bersih dan lain sebagainya, kan senang, bisa dikiloin atau contoh. Kalau memang diizinkan boleh, akan menjadi barang yang halal secara fisik maupun secara caranya. Bagaimana kalau hukum jual beli barang najis? Itu sebenarnya kalau di kampung itu kan biasanya, atau mungkin di sini ya, seperti maaf dengan segala hormat, barangkali bahasanya kurang enak didengar, tapi ini hukum. Kotoran kambing atau kotoran sapi, kayak pupuk, itu kan najis. Nah, perkara sudah jelas bahwa itu adalah najis, maka kan nggak boleh dijual. Salah satu syarat jual beli itu adalah barangnya yang halal, bukan barang yang najis. Dalam hal ini begini. Lalu bagaimana? Lalu diniatkan bukan jual belinya, ngupai. Apa bahasa ngupai kalau bahasa sini ya? Ya, sebagai bentuk upahnya. Saya tidak membeli barang ini, tetapi ini upah jenengan karena membawa ya Allah, membawa pupuk itu, pupuk kandang itu. Karena itu halal, nggak boleh dijual belikan. Maka ini saya ngupain jenengan sajalah, bukan membeli. Harusnya begitu. Karena sudah barang tentu itu haram, najis. Maka ya, kalau satu contoh tadi, saya ini dapat besi, ini diizinkan oleh
Atasannya boleh dibawa, boleh silakan, mau dijual mau apa, selagi itu diizinkan, mendapatkan izin dari atasan boleh. Maka ketika dijual pun, satu contoh, setelah di grinder sekarang banyak dikumpulin, dapat di kilo dapat sekian banyak, lalu uangnya halal apa haram? Kalau itu memang mendapatkan izin oleh perusahaan itu sendiri, maka menjadi halal. Tetapi kalau nggak izin, sudah barang tentu akan menjadi haram, atau mungkin ya minimal subhat. Ini harus diperhatikan. Maka berupayalah dengan cara yang halal supaya barang itu menjadi halal, atau mendapatkannya dengan cara yang halal seperti yang tadi. Contohnya ini ada di rumahnya seseorang, rumahnya si Fulan. Ternyata saya mau izin, orangnya tidak ada. Ini bagaimana caranya? Akhirnya saya ambil, saya minum. Setelah saya minum, Kang ngapunten, tadi saya haus. Saya melihat ada air mineral di situ, lalu saya ambil. Bagaimana, Kang? Oh boleh. Maka menjadi halal. Lo gak bisa, itu harus bayar. Maka harus dibayar. Walaupun sudah diminum. Cara yang hak. Bagaimana dengan cara yang syar'i? Di sini dikatakan dengan cara yang syar'i bisa menjadi milik kita. Maksudnya tadi apa? Milkaka, menjadi milik kita, milik panjenengan. Walaupun ini hanya segelas air mineral. Caranya bagaimana? Walaupun tadi haus, ya Allah ini haus banget, diminum. Ketika diminum ternyata baru datang orangnya. Izin, tadi saya ngambil gelas ini. Abang mau mengambil lalu diminum, bagaimana Kang? Oh boleh, silakan. Halal. Gak bisa, harus bayar. Ya bayarnya sesuai dengan harganya lah. Satu contoh ini ternyata harganya itu nggak bisa karena dengan sudah maling terlebih dahulu, ini harganya menjadi 10.000. Allah, ya. Itu memanfaatkan namanya. Satu contoh. Maka harus wasukka. Mana tadi? Biwajihi jaizin, kelawan dalan kang wenang wisar'i ing dalam syarat. Wa subhatu lan utawi subhat iku salasu darajatin. Kalau haram tadi ada 2 jenis. Yang pertama haram li dzatihi, secara fisiknya. Yang kedua haram bagaimana cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya walaupun secara fisiknya halal, tetapi cara mendapatkannya haram, maka akan menjadi haram. Sekarang subhat. Subhat itu ada 3 tingkatan, ada 3 derajat. Yang pertama, ma tuyukina tahrimuhu, ma utawi barang tuyukina kang den yakini tahrimuhu, haramnya, keharamannya, wasukalan den apa? Sudah jelas? Fi hillihi ing dalam halale. Wa fi hadza hukumul haram, sudah barang tentu haram. Yang pertama, subhat yang pertama diyakini bahwa barang itu haram. Baik, di sini keharamannya itu diyakini. Contoh ini, mohon maaf. Kita diundang oleh orang yang kerjaannya ngeslot terus, nggak ada kerjaan lain. Atau diundang oleh WTS yang kerjanya cuma itu, nggak ada kerjaan lain. Diundang, Kang tahlilan di sini. Loh, tahlilan. Ini nanti ketika yang disuguhkan, ini contoh ya, yang disuguhkan sudah barang tentu hasil ngeslot nih, haram. Wah, yang disuguhkan ini
sudah barang tentu hasil WTS mau diyakini bahwa itu haram, haram. Ya perkara sampean mau tahlilan ya mau silakan, tetapi kalau memang yakin bahwa itu kerjanya cuma itu tok, yo jangan makan. Nah, sudah barang tentu itu haram. Yang haram kan dia. Ya tetap kita juga kebagian haramnya. Oh jelas yang kerjaannya cuma ngeslot itu barang judi kok. Contoh, ini ngapun contoh. Atau itu barang itu tadi wadah titip senjata. Maka secara hukumnya haram, diyakini haram, haram. Yakin betul bahwasanya pasti mengadakan acara dari uang itu. Caranya wis halal, wis haram kok. Walaupun yang disuguhi adalah pisang. Walaupun yang disuguhi adalah contoh ini buah-buahan halal, halal, jeruk halal. Caranya dengan cara membeli halal, tetapi hasilnya adalah hasil dari uang keslot. Terus apa tadi WTS itu tadi, maka akan menjadi haram. Tapi contoh-contoh ngapunten, ada yang menjelaskan, Kang nanti tahlilan di rumah saya ya. Lebih aku tahlilan nongko aku disuguhi makanan-makanan barang dari hasil haram. Enggak Kang, yakin demi Allah saya dapat warisan. Dapat warisan lagi barang sing warisan itu sekiannya itu digunakan untuk acara ini, yakin nggih bener. Maka karena diyakini itu adalah barang contoh ya, barang warisan atau barang hibah atau contoh, yakin ini tidak dicampur nih, benar nggak dicampur oleh uang-uang yang tadi, enggak, ini mutlak uang hasil warisan saya ini, yakin ini saya nggak campuri apa-apa, enggak, ini mutlakin saya gunakan untuk acara ini, maka boleh. Tapi kalau ragu-ragu, ini jangan-jangan dicampuri ojo, enggak nanti ini hasil yang tidak baik, enggak, ya sudah, kalau memang jadikan ragu ya udah nggak usah. Tapi kalau yakin bahwa ini adalah tadi mendapatkan keyakinan, silahkan dimakan, halal. Tapi kalau ini jangan-jangan ini dicampuri barang yang tadi, nggak usah dimakan. Tahlilannya boleh nggak? Ya boleh aja tahlilan mah. Mau berdoa bersamanya. Satu contoh, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Tetapi yang dikhawatirkan adalah itu tadi keharaman cara mendapatkan hidangan yang dihidangkan. Nah, hidangan yang dihidangkan walaupun secara fisik, secara dohir, secara zat ya, ini kelihatan. Itu tadi saya sebutkan. Entah itu pisang, entah itu berkate, ternyata ya perkara-perkara yang halal, tapi caranya haram, maka akan menjadi haram. Nah, tapi ketika diyakini ini benar Kang, benar, ini memang enggak dicampur dengan perkara yang haram, akan menjadi halal. Itu yang pertama. Yang sudah jelas keharamannya fi hilalihi wa fi hadza hukumul haram. Wa ma tuyukina hilluhu. Subhat yang kedua adalah tuyukina dan yakini hilluhu kehalalannya. Wasukalan den mengatik fi tahrimihi ing dalam harame wa hadhihi subhatu tarkuha, lebih baik ya ditinggalkan. Contohnya itu tadi, yakin keyakinan halalnya ini barang halal, tetapi agak ragu tercampur barang yang haram. Khawatir tadi, yakin nih Kang, bener saya ini warisan, ini mah warisan, nggak pakai uang slot, nggak pakai uang PSK, WTS, enggak. Contoh.
ini mah yakin duit warisan dari bapak, dari ini, dari apa keluarga ini. Kan diyakinkan secara halalnya. Apakah kita boleh? Boleh. Tetapi lebih baik ditinggalkan. Khawatirnya itu tadi kecampur. Kecampur yaitu tadi satu contoh 10 juta. Ya Allah. 10 juta ini halal tetapi kecampur wong orang ngerti wong jelas. Oh iya ini buat beli ini lain sebagainya tambahan ternyata ada beberapa rupiah yang notabene dari uang korupsi, uangnya slot, uang WTS, uang apa namanya tadi mencuri dan lain sebagainya, maka akan menjadi haram. Nah, bagaimana? Tarkuha, tinggalkan. Angel. Makanya perkara sangkang subhat, perkara yang subhat ini susah. Makanya banyak orang-orang yang wiroi, orang-orang yang apik, orang-orang yang apik itu selektif, benar-benar selektif, haram, subhat. Oh nanti dulu ini subhat nih. Kalau memang tahu jelas tinggalkan. Apalagi yang sudah jelas haram, subhat aja nggak mau. Maunya yang mana? Yang halal saja. Itu orang yang apik, yang wiroi. Kalau dalam bahasa agama namanya wiroi, kalau dalam bahasa ini ya apik lah, selektif. Benar-benar memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, baik itu caranya, baik itu zatnya, itu kita berupaya ke arah situ. Minal waroi saking waro. Wama yahtamilu lan barang kang samar. Wa ayakuna lan yen ta ono apa halalan halale iku halalan halale wa haraman lan haram payambahi tarkuhu mangka seyogiane tinggalkan. Ini sudah jelas-jelas samar, ini antara benar antara halal dan haram. Ini udah benar-benar samar, abu-abu. Kalau merah sudah jelas merah, kalau hijau sudah jelas hijau, ini abu-abu, tinggalkan. Kadang abu-abu seperti itu, wah, samar. Abu-abu itu dari warna apa coba? Ya, namanya abu-abu nggak tahu itu awal-awalnya hijau jadi dicampur biru atau dicampur putih ya tahu. Ya sudah jelas abu-abu, maka tinggalkan yang abu-abu itu deh ya. Artinya abu-abu di sini dalam artian samar. Abu-abu kan samar. Ini saja nih warna apa sih? Kalau yang hijau kan jelas hijau, sudah jelas merah atau putih, contoh atau kuning. Nah ini abu-abu, nah ini gimana ini abu? Artinya perkara yang sama. Lebih baiknya bagaimana? Baiknya tinggalkan. Karena nggak jelas halal atau haramnya itu nggak jelas. Tinggalkan perkara-perkara yang seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sambu dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ma yaribuka da ninggalo siro ma ing barang yaribuka sing ora jelas ge mau apa sira ila ma yaribuka marang barang kang ora jelas fa inna sidqa krana setuhune bener iku tomak ninatun tenang wal kidbalan goroh iku roibatun mang. Nah ini maka perkara-perkara yang tenang, perkara yang jelas itu kan sudah jelas hijau ya sudah hijau, merah ya sudah jelas merah, tenang. Tapi kalau yang perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang haram atau sudah jelas ini antara haram atau halal, ini antara merah atau hijau, sudah campur jadi satu, maka akan bimbang. Ini sebenarnya warna apa sih? Ini sebenarnya halal atau haram sih? Ini sebenarnya merah atau putih sih? Kok bisa jadi seperti itu, abu-abu dan lain sebagainya? Maka perkara-perkara itu harus kita tinggalkan. Kalau sudah jelas hijau, kalau sudah jelas biru, sudah jelas. Ini antara haram dengan halal ini tercampur. Contohnya tadi, ini halal, ini haram, campur jadi satu. Ya sudah, samar.
samar seperti itu, atau bahkan sudah jelas menjadi haram. Tapi mau dibilang haram ya ada barang halalnya, mau dibilang halal ya ada barang haramnya. Sudah, tinggalkan perkara-perkara yang seperti itu. Makanya ayo bareng-bareng berupaya untuk menjadi orang yang apik, orang yang selektif apapun, baik itu kita makan, baik itu perkara-perkara yang kita pakai atau perkara-perkara yang lain, berupayalah menjadi orang yang wiroi, orang yang insya Allah orang yang wiroi itu akan diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari perkara-perkara maksiat, sudah barang tentu. Perkara-perkara maksiatnya tadi karena makannya makanan yang baik, sudah barang tentu dia akan diselamatkan dengan cara ditunjukkan jalan yang baik. Tetapi kalau yang dimakan makanan yang haram, sudah barang tentu akan digelincirkan ke perkara-perkara dosa. Wayaribuka ya fithil ba wayaribuka ya fithil ya'i wallahu wa rasuluhu a'lam bissawab. Rabbil fa'na alladzi yanfa'una rabbi fakina wa fakih qarabatillah nafi dinina wa qarabatillah dinina tawasalna bita'alumi tawasalna angtarzuqana wa antarzuqal amana wa antarzuqal nafi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.